Perkenalkan, saya Rian Abdurrahman dari Prodi S1 Informatika. Nah, database life cycle. Life cycle itu sebuah metodologi proses dari tahap bagaimana ketika kita membangun sebuah database. Nah, yang pertama ada planning. Planning itu intinya bagaimana kita membangun pemahaman awal mengenai sistem yang akan kita bangun, apakah itu nge-solve suatu problem sehingga kita mendapatkan kemungkinan peluang untuk nge-solve itu sendiri. Nah, ada dua langkah, ada enterprise, ada konseptual. Enterprise itu lebih ke merencanakan dari bisnis areanya, konseptual itu merencanakan dari segi sistem requirement-nya. Lalu analisis. Nah, analisis itu kita perjelas nih requirement apa aja yang kita butuhin dari rencana yang udah kita bangun tadi, dan kita juga harus one step ahead dari kompetitor kita. Lalu desain itu untuk lebih merincikan lagi dari analisis tadi, namun dikaitkan dengan teknologi yang akan kita pakai, gitu. Jadi kita ada dua langkah. Yang pertama ada logical database design, ada physical database design. Kalau logical database design itu kita rinci, kita yang tadi analisis itu misalkan bikin diagramnya. Diagram itu berupa entity, ada relationship-nya, tapi di logical ini kita rinci lagi entity-nya itu apa aja gitu. Nah, kalau physical database itu lebih ke bagaimana kita implement logical database ini ke dalam software di BMS. Jadi kita sambungin nih di BMS dengan logical itu udah nyambung belum? Lalu implementation jelas, kita ngoding, bikin database, testing, lalu migrasi data kalau dari sistem lama ke sistem baru. Kalau bikin sistem baru kita install, terus kita bikin dokumentasinya. Maintenance, kita monitor nih kalau ada error, kita fix, kalau ada data yang hilang kita recover, kita bikin backup data. Nah, ada orang-orang yang terkait dalam database development itu siapa aja? Yang pertama ada business analyst. Business analyst itu dia itu menganalisis, itu bikin detail sistem, tapi dia cakupan areanya itu lebih ke area bisnisnya gitu. Kalau sistem analis itu dia membangun detail sistemnya sama spesifikasi program, tapi dia lebih ke teknologi apa aja yang akan kita pakai, tech stack-nya gitu. Nah, database analyst dan data modelers jelas dia yang bikin model data, ngedesain data modelnya. Lalu dia itu juga yang berkonsentrasi atau concern-nya ke requirement database yang akan kita pakai itu apa aja gitu. Dia yang nyiapin. User yang kita deliver, sistem yang kita deliver, jadi user itu yang assessment apakah kebutuhan user itu udah sesuai harapan dari sistem kita. Programmer yang coding sesuai spesifikasi yang ada. Database arsitek yang nentuin standar dari database yang kita pakai supaya efisien dan efektif. Database administrator yang mengomunikasikan nih antara yang ngelola database itu dengan departemen yang lain, software engineer misalkan, business analyst gitu. Nah, dia yang jadi pengelolanya. Nah, bagaimana kalau misalkan mau masukin data, kalau mau misalkan mengakses data, nah database administrator lah yang ngelola itu. Project manager dia yang ngelola unit-unit, ya, unit software engineer, unit business analyst, dia ngelola unit-unit database juga, dia kelola supaya semuanya itu bisa jalan sesuai dengan project yang akan dibikin. Lalu ada technical expert yang lain seperti operating system dan lainnya. Lalu evaluasi dari database berkembang dari setiap tahun. Ada hierarki. Database itu berdasarkan file yang terbentuk seperti hierarki. Ada network database, jadi
file-filenya itu ada nomornya sehingga bisa dihubungin. Terus relasional tuh tabel-tabel itu bisa terhubung dengan suatu foreign key, primary key. Lalu object oriented ya itu data itu terenkapsulasi dalam suatu kelas, ada atributnya, ada metodenya dan segala macam. Multidimensional itu bentuknya seperti cube, ada yang bentuknya seperti star schema sebagainya. Jadi intinya evolusi ini untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi, efektivitas dari sistem database itu sendiri. Terima kasih.